Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas latihan soal lagi, tepatnya ke paket kedua ya. Sini kakak siapkan 30 soal yang mewakili seluruh kisi-kisi dari TKA. Untuk di video kali ini kita akan membahas soal nomor 1 sampai 10 gitu ya. Langsung saja kita ke soal pertama. Informasi berikut untuk soal nomor 1 sampai nomor 3. Unsur X dengan nomor massa 32 merupakan paduan berwarna kuning dan sering digunakan untuk bahan baku pembuatan asam sulfat di laboratorium gitu ya. Warnanya kuning, ini apa ciri-cirinya tuh. Kalau kita nggak tahu pun nggak jadi masalah. Konfigurasi elektron terakhir unsur X memiliki bilangan kuantum, nah ini yang jadi poinnya ya. Keempat bilangan kuantumnya disebutkan. Tentukan benar atau salah dari pernyataan di bawah ini yang berhubungan dengan informasi tersebut di atas. Oke. Sekarang kita ke bilangan kuantum ya, teman-teman. Materi kelas 1. Konsep bilangan kuantum, nah ini Kak munculkan ya. Kurang lebih seperti ini. Sambil belajar lagi. Di sini N nilainya 3 gitu ya. N itu menunjukkan namanya bilangan kuantum utama ya. Dia menunjukkan kulit tempat elektron berada atau tingkat energinya. Kalau N-nya 3, maka dia berada di kulit nomor 3 gitu ya. Angka depannya 3. Kemudian L-nya. L nilainya 1. L atau bilangan kuantum azimut menunjukkan bentuk orbital atau dari subkulitnya ya. Subkulit kan ada S, P, D, F gitu ya. Nilainya 0 sampai N-1. Nah, S sendiri nilainya 0. P itu 1, D itu 2, F itu 3 gitu kan. Nah, karena dia L-nya 1 di sini ya, 1, maka subkulitnya dia berada pada subkulit P, berarti 3, P. Kemudian M-nya, M menunjukkan arah orbital atau orientasi orbital dalam ruang. Nilainya min L sampai plus L gitu ya. Tadi L kan nilainya 1 ini kan ya. Nah, berarti dia nanti dari min 1, 0 ke plus 1. Ini apa nilai M-nya ya. Nah, kita tahu P. P itu kan elektron maksimalnya ada 6 ya. Nah, elektron maksimalnya 6, nanti dia orbitalnya punya 3 gitu ya, orbital. Orbital itu rumah elektronnya. Nah, dia punya 3 kotak, nanti satu rumah atau satu orbital maksimal diisi 2 gitu kan. Nah, karena dia nilainya min 1, ini ya M-nya. Berarti nanti elektron harus ada atau dia akan berada di sini, min 1 atau di kotak yang sini gitu ya. Kemudian nilainya berapa? Nah, ini didukung oleh si quantum spin ini. S-nya min setengah. Spin itu menunjukkan arah putaran elektron. Bisa setengah atau plus setengah atau min setengah. Kalau ke atas nilainya plus setengah. Kalau ke bawah nilainya min setengah. Gitu ya. Karena dia nilainya min setengah, berarti nanti arahnya dia ke bawah, teman-teman. Berarti M-nya dia 1, 2, 3, 4. Nah, dia ke bawah kan ya terakhirnya. Ada 4 elektron yang mengisi, maka di sini jumlah elektronnya dia punya 4. Kalau 4 elektronnya ada 4, maka P-nya punya 4 elektron. Ini sebagai subkulit terakhirnya tadi ya.
3p4. Nah, untuk mengetahui seluruhnya ya kita gampangnya kita mundur aja ya. Jadi ada 3p4. Sebelum 3p4 ada 3s2 ya, sebelumnya 2p6, 2s2, 1s2. Berarti ada berapa dia? Ternyata totalnya ada 10 tambah 6, 16 ya. Si X ini nomor atomnya ada 16. Seperti itu. Bisa diikuti ya. Nah, untuk pernyataan pertama, unsur X dalam keadaan dasar bernomor atom 16. Benar ya, keadaan dasar dia tidak terionisasi atau tidak membentuk ion. Yang B, unsur X jika membentuk ion stabil akan membentuk ion X3-. Oke, ini kaitannya sama ketika dia membentuk ikatan ya. Ini kalau kita cek lebih lanjut tentang golongan dan periode ya. Ini kan menunjukkan subkulitnya, ulangi, kulitnya kan dia kulit ketiga. Kulit ketiga berarti menunjukkan periodenya dia berada di periode 3. Golongannya kita jumlahkan elektron valensinya ya. Ini kan P. Ada 4 sama 2. Berarti kita jumlahkan dia di golongan 6A. Nah, 6A masih ingat kestabilan ion X agar stabil. Stabil kan dia ingin meniru konfigurasi gas mulia yaitu 8A gitu ya. Golongan 6A agar menjadi 8A, maka si X ini 16 dia akan gampangnya gini lah, 286 ini ya, kita pakai konfigurasi Bohr. 6 biar stabil jadi 8, dia akan menerima 2 elektron sehingga nanti muatannya jadi X2-. Ini ya yang benar. Ini X3- berarti dia salah. Kemudian unsur X terletak pada golongan 6A periode 3. Benar ya, periode 3, 6A. Berarti ini benar. Si X sendiri, kalau kalian cek di tabel periodiknya, teman-teman, 16 ini atomnya S atau sulfur gitu. Makanya dia sulfur belerang. Belerang kan warnanya kuning ya. Dia digunakan untuk pembuatan asam sulfat H2SO4. S-nya ini yang dipakai. Seperti itu ya. Itu nomor 1. Selanjutnya. Oke, kita ke nomor 2. Tadi ini S ya, S16. X saja lah, X16. Dia atomnya S. Jika unsur X tersebut berikatan dengan unsur H membentuk kaidah oktet, maka jenis ikatan dan senyawa yang terbentuk. Oke, sekarang kita tentuin dulu S. S ini kan masuknya non-logam ya. Golongannya 6A kan. H ini kan juga non-logam. Nah, ikatan antara non-logam sama non-logam jelas kovalen ya. Maka yang ion ini jelas salah. Ion ini kan logam sama non-logam. Nah, kemudian kita tinggal cek aja kaidah oktet gitu ya. Berarti dia memenuhi 8 elektron untuk elektron di intinya. S sama H. Jadi pusatnya S ya. Wah, kita pakai X ya. X. Nah, kemudian tadi si X ini valensinya kan 6 ya. Kalau kita gambar X tadi 16, 2, 8, 6 gitu kan. Berarti kita tulis bisa seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, agar stabil membentuk oktet, kaidah oktet dia kan harus ada 8 elektron. Maka si X itu butuh 2 elektron lagi gitu ya. Didapat dari mana? Dari si H. H sama H. H itu kan valensinya 1. Nah, yang ini juga 1. Nanti H stabil dengan duplet,
H ini stabil dengan duplet. Nah, si X dia stabil dengan oktet. Dia dapat tambahan 2 dari masing-masing H ini ya. H1. Yang ini nyumbang 1, yang ini nyumbang 1. Totalnya dia 8 elektron. 8 elektron memenuhi kaidah oktet gitu ya. Udah, berarti senyawanya ini X. Oh, H2X ya. H2X atau H2S. Nah, H2S kan kalian cukup familiar ya, asam sulfida. Berarti yang E jawabannya. Itu nomor 2. Bisa dipahami ya. Nomor 3. Oke. Jika unsur X tersebut berikatan dengan oksigen membentuk XO2. Nah, maka bentuk molekul yang terjadi X sama O. Tadi X kan dia punya 16 ya. O dia punya 8. Inilah. Oke. 16 ini nanti 286. O dia punya 2 sama 6 gitu ya. Nah, nanti karena di sini udah dikasih tahu XO2, maka X-nya ada 1, O-nya jelas ada 2 gitu kan. Nah, O2, O kan valensinya 6. Kita tulis di sini 1 2 3 4 5 6. Akan stabil membentuk oktet. Dia butuh berapa? Butuh 2 kan. Dia pinjam dari X. Membentuk oktet. Oh, yang sini juga sama, dia punya 6. Tuh 2 3 4 5 6. Biar stabil, dia pinjam 2 lagi. Nah, oktet. Nah, si X-nya dia udah dipinjemin udah 2 sama 2 ini ya. Berarti dia masih punya 2 X ya. Nah, 6 kan dia valensinya. Loh, kayak ini kok nggak oktet? Ya, nggak apa-apa. Kita boleh sebenarnya. Ini nanti maksudnya ke penyimpangan gitu ya. Dia penyimpangan aturan oktet di pusatnya lebih dari 8. 6, 10 ya atom pusatnya. Tapi kalau mau yang dijadiin oktet juga boleh. Kalau dijadiin oktet nanti konsepnya pakai yang kovalen koordinasi itu teman-teman, yang seperti ini. Ini nanti O 1 2 3 4 5 6 ini ngasih 1 2. Nah, yang O yang sini dia pakai kovalen koordinasi. Nah, ini juga bisa. Yang ini nanti oktet. Ini ada 6 ya. Nah, ini juga oktet. Yang ini juga oktet. Nah, ini juga bisa. Cuman mungkin agak ribet yang ini ya. Soalnya yang ini nanti ada rangkap 2. Ini kalau digambarkan X, rangkap 2. O, yang ini kovalen koordinasi. Yang sini X, ini rangkap 2, ini rangkap 2. Sama aja teman-teman, ini ada unsur bebasnya, PEB-nya. Boleh. Yang lebih stabil yang sisi ini. Dia lebih stabil. Yang ini cenderung kurang stabil gitu ya. Nah, bentuknya udah kelihatan ya. Ini kan kayak huruf V gitu kan. V yang terbalik. Jadi planar bentuk V. Yang E. Bentuk molekulnya. Atau kalau mau ngecek berarti nanti pakai yang rumus A, X itu menunjukkan PEI-nya, ikatannya kan ada 2. Yang sini 1 sama 1. X2, E-nya bebasnya ada 1. Bebasnya. Nah, X2E, ini nanti bentuk B atau bengkok. Seperti itu ya. Selanjutnya, kita ke nomor 4. Oke. Sebanyak 5,6 gram suatu unsur logam divalen. Divalen itu valensi 2 ya teman-teman. Divalen. Direaksikan dengan H2SO4 menghasilkan 2,24 liter gas hidrogen dalam STP.
unsur logam tersebut mengandung 30 neutron. Oke, pernyataan berikut tentang informasi mengenai unsur logam tersebut. Nah, di sini kita harus bisa menggambar atau menuliskan reaksinya ya. Di sini ada logam divalen. Divalen itu maksudnya nanti ketika dia terionisasi atau bereaksi, muatannya jadi X2 plus gitu ya. Jadi muatan 2 plus. Anggap aja logamnya logam X gitu ya. Nah, berarti kita bisa tulis reaksinya X plus H2SO4 gitu kan. Nanti menjadi X-nya ini X2 plus. Nah, nanti dia bereaksi sama si SO4 ini kan ya. Ini kan kalau diionkan 2H plus plus SO4 2 min. Nah, ini ketemu sama ini X-nya berarti nanti jadinya X SO4 X SO4 gitu ya. Plus H. Oke, 2H plusnya jadinya H2. Seperti itu ya. Oke, udah kehapus ya. Nah, kemudian di sini oke, kita dapat informasi. Nah, ini ya. Hidrogen yang dihasilkan ada 2,24 liter dalam STP. Kita tahu rumusnya mol. Mol itu kan sama dengan volume STP per 22,4 ya. Maka nanti molnya, mol H2O, ya ini kita bagi 22,4. Nanti ketemunya 0,1 mol gitu ya. Nah, di sini kita pakai konsep perbandingan mol, perbandingan koefisien. H2 kan koefisiennya 1. Dia punya 0,1. Nah, si X ini koefisiennya juga 1, maka dia juga punya 0,1 mol. Gitu ya. Nah, karena dia punya 0,1 mol, kita bisa cari. Di sini kan diketahui masanya. Kita bisa cari AR-nya. Mol itu kan gram massa per AR ya. Maka AR sama dengan gram per mol. Gramnya dia punya 5,6, molnya 0,1. Maka nilainya 56. Ini AR-nya. Masih ingat AR? AR kan massa atom ya. Massa atom. Nah, kalau kita gambarkan yang seperti ini, masih ingat ya, A sama Z. A ini namanya massa atom atau nomor massa. Ini nomor atom ya. Nah, berarti si X ini nomor massanya dia punya 56. Nah, Z-nya berapa nilainya? Kita tahu di sini ada informasi lagi, teman-teman. Neutron. Neutronnya ketemunya 30. Neutron itu kan selisih. Neutron kan selisih antara A min Z ya. Berarti nanti Z-nya sama dengan A dikurangi neutron. A-nya tadi ketemu 56, neutronnya 30, maka Z-nya ketemu 26. Ini teman-teman. Berarti si Z ini hasilnya dia punya 26 nomor atomnya. Kemudian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, udah kita konfigurasikan ya. 26 itu kan 1S2, 2S2, 2P, 6. 3S2, 3P, 6, 18, 4S2, 20, 3D, 6. Ini ya. 10, 20, 26. Dia berakhiran dengan subkulit D. Berarti masuknya logam transisi ya, atau golongan B. Maka yang satu, unsur logam tersebut adalah anggota dari unsur transisi. Ini benar. Yang ada satunya benar.
Ini salah, ini salah. Ya. Kemudian transisi kan golongan B ya. Pernyataan kedua, unsur logam tersebut dalam SPU terletak pada golongan 8A, malah A kan, berarti ini bukan. Yang ada duanya, salah, salah, salah. Oke, ketemu yang B. 1 sama 3. Nah, ini konfigurasinya kalau dikonfigurasikan, disingkat ya, AR tuh punyanya argon 18. 18 berarti sampai sini ya, teman-teman. Nah, ini penulisannya kita bisa singkat dengan argon 4S2, 3D, 6. Nah, sama seperti yang ini ya. Berarti yang 3 benar, yang 4, nomor atom 24 salah ya. Dia nomor atomnya 26. Kalau kita bahas golongan periodenya, golongannya itu karena dia subkulit D, berarti golongan B ya. Valensinya 2 ditambah 6, 8, maka dia nanti golongannya 8. B untuk golongan periodenya itu yang nempel sama si S. Ini kulit keempat ya, maka dia nanti periodenya 4. Periode. Yang benar ya. Berarti opsi yang tepat yang B. Selanjutnya, kita ke nomor 5. Seorang siswa melakukan percobaan tentang gaya antar molekul. Oke, ikatan kimia teman-teman, gaya antar molekul. Untuk berbagai zat, diantaranya adalah asam fluorida, HF, asam iodida, asam klorida, dan seterusnya gitu ya. Nah, pertanyaannya langsung aja. Ketika semua asam seperti HCl, HF, HI, H2S dihitung dalam wadah, tidak ada asam, kan dihitung nih maksudnya, dimasukkan mungkin maksudnya. Dimasukkan dalam wadah, tidak ada asam yang menguap membentuk gas. Bentuk molekul tetap mengikuti bentuk wadah. Hal ini dikarenakan gitu ya. Mengapa? Nah, ini kaitannya sama gaya antar molekul teman-teman ya. Jadi mengapa dia tidak ada yang menguap? Itu kan membuktikan, menunjukkan bahwa dia ikatannya sangat kuat. Mengapa sangat kuat? Nah, karena kita cek HCl. HCl ini kan ikatannya kovalen polar ya. Dia kan beda ke elektronegatifan kan. H sama Cl. HF ini juga polar, HI polar, H2S polar. Nah, mereka semua ini masuknya ke kovalen polar. Terlebih HF ini nanti punya ikatan hidrogen ya. Sehingga ikatan mereka atau gaya antar molekul yang dimiliki kan gaya dipol permanen itu kan. Nah, gaya-gaya itu ikatannya sangat kuat tarik dipol-dipolnya. Sehingga dia mempertahankan dirinya atau asam tersebut dalam bentuk cairan. Sehingga tidak menguap tadi, tidak membentuk gas. Gitu ya. Yang benar apa? Berarti yang B ini. Semua asam tersebut memiliki gaya tarik dipol-dipol yang sangat kuat. Kenapa? Karena tersusun dari ikatan kovalen polar. Gitu ya. Sehingga tetap berbentuk cairan. HF gimana mas? HF nanti dia kovalen polar, dipol-dipol yang mempunyai ikatan hidrogen gitu kan, dia lebih kuat lagi. Nah, saya yang lainnya dia nanti salah. Selanjutnya kita ke nomor 6. Oke, masih sama ya tadi. Berdasarkan senyawa tersebut yang memiliki ikatan hidrogen, apa ikatan hidrogen? HF, ini enggak, H2O ya, HF sama H2O. Ikatan hidrogen itu ikatan antara atom H dengan atom yang sangat elektronegatifan gitu ya. Ada F, ada O, ada N. Ketika sama HF ya jadinya HF, H sama O jadinya H2O, bukan jadinya ya contoh senyawanya. H sama N contoh senyawanya ya NH3. Ini senyawa-senyawa yang punya ikatan hidrogen contohnya, yang lain juga banyak gitu ya.
berarti yang C. Bisa dipahami ya. Nah, hal ini juga didukung dengan titik didihnya ini, teman-teman. Ketika dia ikatan hidrogennya mempunyai ikatan hidrogen, sehingga ikatan antar atomnya sangat kuat ya, antar molekulnya. Nah, menyebabkan titik didihnya juga sangat tinggi. Nah, ini yang paling tinggi ya, 80 sama 100 kan, sisanya dia di bawahnya. Selanjutnya kita ke nomor 7. Nitrogen di udara dapat membentuk gas NO dan NO2 yang merupakan salah satu gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global selain gas CO. Perbandingan massa NO dalam senyawa NO dan NO2 adalah sebagai berikut. Maka perbandingan massa O dalam senyawa NO dan NO2 menurut hukum Dalton. Oke. Hukum dasar kimia ya, hukum Dalton, hukum perbandingan berganda. Di hukum Dalton ini, intinya bahwa ketika terdapat dua unsur yang dapat membentuk lebih dari satu senyawa gitu ya. Ini kan dua unsur N sama O. Dia dapat membentuk lebih dari satu senyawa, ada NO sama NO2. Maksudnya gitu, teman. Nah, ketika massa salah satu unsur dibuat sama, maka perbandingan massa unsur yang lain adalah bilangan bulat sederhana. Nanti dicek sendiri ya untuk konsepnya. Nah, di sini yang ditanyakan, maka perbandingan massa O dalam senyawa NO dan NO2. Yang ditanyakan perbandingan massa O. Maka massa dari N kita buat sama. Ya, harus sama. Gimana cara menyamakannya? Ya, kita sederhanakan aja, teman-teman. Yang pertama, ini kakak buat tabel tambahan ya di sisi sini lah. Untuk yang pertama, ini kakak bagi 3 gitu ya. Jadi yang pertama ini kita sederhanakan untuk, ini kan penyusunnya ya. Gini. Di senyawa NO, dia disusun oleh 21N sama 24O gitu kan. Ini kan perbandingan jatuhnya. Ini kita sederhanakan sama-sama, kita bagi 3 ya. Nanti perbandingannya menjadi 21 bagi 3 itu 7 banding 8 kan. Nah, untuk senyawa NO2, ini sama-sama kita bagi 4. Nanti perbandingannya 28 bagi 4, 7. 64 dibagi 4, ya ketemunya 16 gitu ya. Nah, ternyata udah sama ini. Untuk mendapatkan perbandingan dari O, maka N-nya harus sama. N-nya kan ini udah sama ya, 7 kan. Maka perbandingan massa O adalah 18 banding 8 banding 16. Kita bisa sederhanakan bagi 8 ya. 1 banding 2. Nah, berarti opsi yang tepat yang C. Ya. Misal ditanya yang perbandingan massa N yang ditanyakan. Sama aja nanti yang O ini yang kita buat tetap. Gitu ya. Kita jadikan 18 semuanya. 16 semuanya. Gitu. Itu juga boleh. Gitu ya. Misal nanti pertanyaannya beda. Kalau dijadikan 16 semuanya ya nanti jadinya ini 16, ini 16 kan ya. Nah, yang atas kita kalikan 2 kan, 16 berarti ini 14. Biar jadi 7 per 8. Yang bawah ada 7. Nah, nanti perbandingannya 14 banding 7, yaitu 2 banding 1. Ini perbandingan untuk N. Ini untuk yang O. Bisa dipahami ya? Ini hukum dasar kimia, hukum Dalton. Selanjutnya kita ke nomor 8. Oh, ini sepaket ya, 8 sama 9.
Suatu senyawa organik X mengandung 40% C, 6,6 H, dan sisanya oksigen. Senyawa tersebut MR-nya 180, diketahui AR, O, ARH, ARC sekian. Tetapan O itu ada bilangan Avogadro-nya 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini kita disuruh menentukan senyawanya, rumus empirisnya gitu ya. Ini terkait rumus empiris, teman-teman. Jadi ada C, CX gitu ya, H, Y, sama O, Z gitu katakan. Nah, masanya ada berapa? Di sini kan C-nya ada 40%. Lalu hanya ada 6,6% gitu ya. Sisanya ada oksigen. Berarti oksigennya berapa? Persen kan totalnya 100%. Berarti ini 46,6 totalnya ya, kurangi 100 nanti 53,4%. Ini punyanya oksigennya. Nah, untuk mencari rumus empiris kita bisa pakai perbandingan molnya ya. Ini kita anggap semuanya dalam 100 gitu ya. Kan 100%. 100% itu kita misalkan masanya 100 gram. Dalam 100 gram. Nah, nanti berarti perbandingan molnya ini ada 40 gram per mr-nya C. AR-nya ya berarti C itu punya 12 dibanding 6,6 gram per AR-nya 1 ya. Dibanding 53,4 per oksigen 16 ya. Nah, di atas ini ya, ini udah ada informasi. Kita bagi aja, 40 dibagi 12, nanti ketemunya 3,3 banding 6,6 banding ini ketemunya 3,3 juga. Sehingga kita bagi yang dengan yang paling kecil ya, 3,3. Nanti ketemunya ini 1 banding 2 banding 1. Berarti rumus empirisnya, kita tahu bahwa rumus empirisnya adalah C1 hanya 2, O-nya 1. Satunya nggak usah ditulis ya. Nih, rumus empiris yang kita dapat. Kemudian, diketahui MR-nya 180. Oke, kita cari ya. Perbandingan antara rumus empiris sama rumus molekul. Berarti kan RE dikali N gitu ya. Katakan N pangkalinya kan sama dengan rumus molekul. Rumus empirisnya CH2O ya. Di sini CH2O. Kalikan pangkalinya N sama dengan rumus empirisnya 180 ya. C itu punya 12 ditambah 2 ditambah hanya E. Hanya 2, O-nya 16 ya. Kita kalikan N sama dengan 180. 14, 16, 30 ya. N sama dengan 180. Maka N-nya ketemu 6 ya dia. Berarti kita bisa masukkan CH2O, N-nya ketemu 6, berarti dia C6. C6, H12O, 6. Ini ya teman-teman. Kita cek di pernyataannya. Senyawa tersebut adalah glukosa. Betul ya itu. C6H12O6 kan rumus senyawa dari glukosa. Senyawa X memiliki rumus empiris CH2O. Ini juga benar ya. CH2O. Senyawa tersebut memiliki jumlah atom C sebanyak 5 dalam molekulnya. Ini yang salah ya. C-nya dia punya 6 kan ya. Nah, 6. Itu nomor 8.
Di nomor 9, jumlah atom karbon yang terkandung dalam 0,2 mol senyawa organik X adalah, ditanyakan jumlah atom karbonnya. Kita masih ingat rumusnya, jumlah atom berarti nanti kan rumusnya kan mol sama dengan jumlah atom gitu ya, per Avogadro-nya ya, bilangannya di sini udah diketahui 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini berarti jumlah atom C-nya ya yang ditanyakan. Berarti nanti jumlah atom C sama dengan mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Sekarang kita cari molnya dulu. Ingat, yang ditanyakan jumlah atom C-nya. Sedangkan yang diketahui ini mol dari senyawa X. Jadi molnya kita ke sini dulu ya. Senyawa X itu kan ada tadi ya, glukosa ya, senyawanya C6H12O6. Ini dia punya 0,2 mol. Nah, si atom C-nya sendiri, kan C-nya ada 6 ya. 6C kan, 12H sama 6O gitu ya. Maka perbandingan mol atomnya, kalau ini kan koefisien 1, dia punya 0,2 ya. Kalau 6, jumlah atomnya dia ada 6 kali 0,2 mol gitu ya. Mol atom C-nya. Berarti ketemunya 1,2 mol. Nah, gitu ya. Kemudian baru kita masukkan ke dalam sini. Kalau hanya gimana? Kalau H sama nanti kita kalikan 12 gitu ya. Kenapa? Karena yang ditanyakan khusus ke atom C-nya. Ini kan molnya masih mol dalam senyawa gitu ya. 1,2 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi dapatnya ini, oke, 6,02 ya di sini. Oh iya. Ini angkanya nggak ada yang pas teman-teman. Kita buat 6 aja biar ketemu opsinya ya. Nah, nanti ketemunya 7,2 kali 10 pangkat 23. Nah, ini. Ada nggak? Nah, ini ya yang E ya. Seperti itu. Bisa ya? Untuk yang nomor 9. Selanjutnya kita ke nomor 10. Oke, kita ke stoikiometri. Korosi merupakan kehancuran suatu material akibat adanya reaksi kimia di sekitar lingkungannya. Seorang siswa melakukan percobaan korosi dengan melarutkan 11,2 gram besi, Fe ya, ke dalam 300 ml larutan asam sulfat. Hasil larutan berupa gelembung-gelembung gas dan besi larut sempurna menjadi Fe3+. Lalu besi yang masih ada dalam larutan dihitung nih, maksudnya teman-teman, gambang itu. Dihitung kembali, maka berat besi setelah korosi adalah gitu ya. Oke, kita tuliskan reaksinya dulu. Ada besi dilarutkan dalam asam sulfat, berarti Fe dilarutkan sama H2SO4 itu ya. Menjadi, di sini dibilang bahwa dia akan larut menjadi Fe3+. Nah, si ini nanti kan jadinya, harus di atasnya aja. Nanti dia akan menjadi Fe3+ gitu kan. Nah, H2SO4 kan dari 2H+ sama SO4 2- itu ya. Berarti nanti Fe akan bereaksi sama SO4 2-nya kan, positif sama negatifnya. Jadinya Fe 2 SO4 3 kali gitu ya. Plus H2. Bisa diikuti ya. Nah, kenapa kok Fe3+? Ya dari soalnya ini ya. Sekarang kita setarakan dulu.
Fe di ruas kiri ada kanan ada 2, berarti ini kali 2. SO4-nya sepaket aja ya, SO4 di ruas kanan kan ada 3. Di sini SO4-nya masih 1, kita kalikan 3. Nah, H2-nya di sini ada 6 ya, di sini ada 2, berarti kita kalikan 3. Oke, ini reaksi setaranya. Kemudian kita cek molnya masing-masing ya. Nah, molnya besi dulu. Mol Fe sama dengan gram per AR. Gramnya 1,2, AR-nya dia punya 56. Ini 0,2 ya ini. 0,2. Mol dari H2SO4. Dia diketahui volume sama molaritasnya, berarti kita pakai molaritas dikali liter gitu ya. Molaritasnya ada 0,5 dikali 300 mil dijadiin liter, berarti 0,3. Temunya 0,15 gitu ya. Mol. Ini mol. Nah, pakai bereaksi pembatas ya. Kita tulis mula-mula bereaksi sisa. Mula-mula si Fe tadi dia punya 0,2 mol. H2SO4-nya punya 0,15 mol. Kemudian dia bereaksi membentuk karat gitu ya. Ini kan karatnya. Nah, lalu besi yang masih ada. Jadi fokus kita itu nyari besi ini teman-teman. Yang masih ada itu berapa gram sih gitu. Nah, sekarang kita cek aja pakai bereaksi pembatas ya. Yang jadi bereaksi pembatas berarti yang H2SO4 ya, yang lebih kecil. Nanti ini bereaksi 0,15 mol. Ini habis 0,15. Koefisiennya 3, dia mau punya 0,15. Berarti kalau koefisiennya 1, 2, 0,10 ya. Mol. Kan? Kalau 1, berarti dia punya 0,05. Kalau 3, berarti 0,15. Nah, ini berarti sisa besinya ada 0,1 mol. Ini 0,05 mol. 0,15 mol. Yang ditanya ini kan ya fokus kita, berarti kita cari masanya. Masa sama dengan mol kali AR-nya ya. Molnya 0,1, AR-nya 56. Maka ketemunya 5,6 gram. Yang C. Seperti itu ya. Ini sama seperti di nomor yang 4. Sama di nomor 4, namun kalau di nomor 4 dia cuma pakai satu zat, jadi kita pakai konsep perbandingan mol, perbandingan koefisien. Nah, di nomor 10 ini kan ada 2 zat yang diketahui ya, molnya Fe sama H2SO4, maka kita pakai konsep reaksi pembatas. Bisa dipahami ya? Kalau ada yang bingung, ditanyakan saja di kolom komentar, nanti kita bahas bareng-bareng di sana. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Kita sambung di video selanjutnya.